Ya, beberapa hari sebelum perlawanan kualifikasi Piala Dunia antara Malaysia melawan Oman ya, dua player dari JDT yang salah satunya adalah kapten dari skuad Harimau Malaya yaitu Matthew Davis disisihkan ya dari skuad melawan Oman nantinya. Jadi tak dibawa ke Oman. Nah, kenapa bisa seperti itu dan siapa yang bakal menggantikan sosok beliau? Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ke orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua lah ya di puasa kesekian kalinya dan semoga kita dimudahkan sampai nanti kita bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tahu di tanggal 21 Maret besok akan sudah bermula ya untuk kualifikasi Piala Dunia. Di mana kita tahu Malaysia dari dua perlawanan sudah berjaya meraih 6 mata dan ini adalah ujian sebenarnya karena akan melawan tim yang punya ranking sangat baik di Asia yaitu Oman. Nah, tapi ada sedikit halangan karena kapten dari skuad dari Malaya dan juga pemain dari JDT yaitu Matthew Davis disisihkan. Nah, disisihkan kenapa? Tak hanya Matthew Davis ada juga Junior Elstad yang juga tak boleh ikut ya untuk ke Oman untuk melakukan perlawanan di tanggal 21 Maret itu. Nah, kalau aku baca dari makanbola.com ya, Matthew Davis dan Junior Elstal disisihkan dari skuad ke Oman. Nah, seperti apa? Dua watak penting Malaysia, Matthew Davis dan juga Junior Elstal terpaksa disisihkan daripada skuad negara sebelum berlepas ke Oman bagi aksi kelayakan Piala Dunia 2026. Perkara ini dimaklumkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FAM mengenai keputusan untuk meninggalkan dua pemain berpengalaman negara ini atas faktor kecederaan. Jadi faktornya bukan apa-apa, adalah kecederaan. Hanya baki 8 pemain yaitu 7 pemain dari Johor Darul Ta'zim serta Dion Kulus dari Buriram United telah melapor diri ke kamp latihan pusat skuad Harimau Malaya pada Jumat 15 Maret 2024. Keadaan yang tidak diingini terjadi kepada Matthew Davis dan juga Junior Elstal yang tidak melapor diri selepas JDT menerusi satu surat resmi memaklumkan bahwa dua player ini telah mengalami kecederaan semasa perlawanan latihan pada 14 Maret 2024. Jadi memohon pengecualian buat kedua pemain berkenaan untuk melapor diri bersama skuad kebangsaan dan akan menjalani rawat pemulihan selanjutnya bersama klub. Laporan kecederaan dilampirkan dalam surat tersebut ya. Dengan ketiadaan Matthew dan juga Junior, skuad Harimau Malaya kini mempunyai 31 pemain dalam camp latihan. Ketika ini skuad negara memiliki 31 pemain dan seramai 7 pemain telah dilepaskan ke skuad bawah 23 kebangsaan kendalian Juan Torres Garrido yang akan memulakan camp latihan pusat mereka pada Ahad 17 Maret 2024 bagi persiapan menghadapi Piala Asia bawah 23 2024 di Qatar April ini. 24 pemain akan dibawa ke Muscat Oman pada Ahad 17 Maret 2024 bagi menghadapi perlawanan ketiga kumpulan D kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Oman di Sultan Cabo Sport Komplek pada Kamis 21 Maret 2024 jam 10 malam ya ataupun jam 2 pagi hari Jumat waktu Malaysia. Nah, skuad kendalian Kim Panggon kini dalam momentum terbaik selepas merekodkan dua kemenangan berdepan Kyrgyzstan dan juga Chinese Taipei untuk mendahului saingan kumpulan D dengan 6 mata ya. Jadi momentum yang sudah ada di Kim Panggon dan juga skuad Harimau Malaya ini akan dilanjutkan ya. Apakah boleh memberikan kejutan ketika melawan Oman ya? Harusnya sih kalau boleh mendapatkan satu mata saja di Oman itu sudah sangat baik ya karena perlawanan selanjutnya nanti akan bertarung ataupun bertanding di SSI ya nampaknya di Stadium bukan SSI tapi Stadium Bukit Jalil maksudnya. Jadi kesempatan untuk meraih hasil yang lebih baik ketika away ke Oman itu harusnya lebih terbuka. Jadi kalaupun tidak mendapatkan 3 mata ya, tapi pulang dengan membawa 1 mata itu juga sudah sangat oke lah untuk skuad Harimau Malaya untuk tetap mengekalkan di posisi pertama ya di kumpulan grup di ini yang dimiliki oleh Malaysia sementara ini unggul di puncak klasemen. Nah, terus siapa yang akan menggantikan sosok Matthew Davis? Tapi sebenarnya tak usah pusing ya karena pemain-pemainnya banyak yang boleh menggantikan Matthew Davis ya. Nah, salah satunya adalah ex-player dari JDT yaitu Daniel Ting ya. Ini kalau aku baca di makanbola.com juga
Daniel Ting sedia galas tugas Matthew Davis ya. Pemain pertahanan Sabah FC Daniel Ting bersedia menggalas peranan yang ditinggalkan pemain pertahanan Matthew Davis dalam skuad kebangsaan. Hari ini, juru latih Kim Pan-gon membawa barisan 24 pemain Malaya yang bakal beraksi untuk 2 aksi kelayakan Piala Dunia 2026 menentang Oman. Duo berpengalaman dari Johor Darul Ta'zim yaitu Junior Erstal dan juga Davis terpaksa disisihkan Pan-gon selepas mengalami kecederaan. Ini menyaksikan bagian posisi pertahanan kanan bakal digalas oleh Daniel Ting dengan Azam Azmi Murad sebagai pemain sokongan. Meskipun sadar ini satu peranan yang besar, beliau percaya beliau mampu melakukan demi negara. Jika itu apa yang juru latih yaitu Kim Pan-gon mahu, saya lakukan. Itu tidak ada satu masalah seperti yang Anda katakan. Saya pernah beraksi di situ sebelum ini, jadi apa saja yang juru latih nak, kita akan ikut. Dan saya pikir itu bukan posisi semula, jadi saya back kiri ya, tetapi saya gembira melakukan apa saja peranan yang diperlukan juru latih. Katanya kepada media sebelum skuad negara berlepas ke Oman hari ini. Ini bukan kali pertama bekas pemain pertahanan KL City FC itu menggalas peranan sebagai bek kanan dalam Harimau Malaya. Sebelumnya Daniel diturunkan di posisi sama apabila berdepan pasukan gergasi Asia Korea Selatan dalam saingan Piala Asia pada Januari lalu. Nah, ini sebenarnya jadi soal ya karena banyak player yang bisa mengisi posisi sisi kanannya. Sebenarnya pun macam Dion Kuls pun boleh ya di posisi itu, tapi Dion Kuls mungkin lebih cenderung di posisi center back ya. Tapi sebenarnya itu terjadi soal dan memang kalau player-player sekarang ini sekarang ya berbeza dengan player-player zaman dulu ya karena di zaman sekarang kebanyakan player-player ini tak hanya boleh satu posisi ya tapi boleh banyak posisi termasuk Daniel Ting yang sebenarnya posisi aslinya adalah bek kiri ya tapi kemarin saja di Piala Asia sudah pernah coba jadi bek kanan jadi tidak jadi soal ya. Nah kita tunggu saja nanti siapa yang mendapatkan kepercayaan dari Kim Pan-gon ya dan apakah hasil dari hasil positif yang sudah diraih oleh skuad Harimau Malaya bersama Kim Pan-gon di kualifikasi sebelumnya ya sebelum Piala Asia bermula ya kualifikasi Piala Dunia ini akan berlanjut karena Malaysia walaupun di Piala Asia di perlawanan akhir berhasil menahan Korea ya tapi secara hasil kurang baik ya berbanding track rekor positif Malaysia ya sebelum Piala Asia kan sebenarnya positif ya kalian di kualifikasi Piala Dunia sedang menanjak berada di posisi pertama dengan 6 mata ya tapi di Piala Asia agak menurun ya walaupun sempat memberikan kejutan dengan menahan Korea Selatan dengan imbang gitu. Nah, apakah ini momentum Piala Asia ini akan lewat dan momentum yang baik di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya akan terus dilanjutkan. Ini yang akan dinanti oleh para penyokong bola sepak Malaysia ya. Itu menarik untuk kita ikuti. Nah, kalau saya sendiri ini kaitannya juga Indonesia besok akan melawan dengan Vietnam ya. Dan sudah ada sewor-sewornya dan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir bersama PSSI dengan banyak mendatangkan player kasukan, menurut aku tak ada alasan lagi ya untuk tidak menang melawan Vietnam. Apalagi besok pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Jadi Indonesia harusnya sih boleh memberikan permainan yang meyakinkan dan membungkam Vietnam ya. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.